Halo Sobat Hidup, selamat datang di Hits Hidup Podcast. Sebuah ruang inspiratif di mana menghadirkan gagasan, ide, dan nilai yang berdampak bagi banyak orang. Di episode kali ini, kami menghadirkan sosok inspiratif. Beliau adalah CEO dari PT SW Indonesia, Bapak Michelle Suharli. Selamat siang Bapak Michelle. Selamat siang Bu Lucia. Apa kabar Bapak? Kabar selalu baik, selalu winner, terberkati. Amin. Terima kasih Pak. Kami diberi kesempatan untuk bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Kebetulan saya tadi baca-baca hidup bagus. Bagus ya Pak, edisi kali ini. Siap. Oh ya Bapak, terkait dengan PT SW Indonesia. Boleh nggak Pak menjelaskan bagaimana awal mula berdirinya PT SW Indonesia ini dan kemudian bergerak di bidang apa? Jadi SW Indonesia ini berdiri tahun 2020, tepat pada saat pandemik, tepatnya 10 bulan 10 2020. Nah pada waktu itu di tempat ini kita melakukan pemberkatan sebagai tanda buka. Waktu itu Romo Aldo yang memberkati memulai dengan usaha ini, dan kita tahu 2020 itu banyak dari kita itu kan masih masa pembatasan, masih pandemik ya. Jadi kita mengambil resiko itu dan kita memaknainya SW Indonesia ini berdiri untuk berkontribusi. Sehingga kita memaknainya perjalanan 1 tahun pertama ini adalah kita berkontribusi maka kita ada. We contribute, therefore we are. Nah, bergerak di bidang apa? Saat ini kita ada 6. Pertama, yang paling besar adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik Suharli, Sugiharto, dan rekan. Akuntansi, auditing. Lalu yang kedua adalah kantor konsultan pajak. SW Tax Consulting. Lalu yang ketiga, kantor penasehat bisnis, SW Business Advisory. Lalu yang keempat, itu kantor digital dan IT, SW Digital Solution. Nah, yang kelima lahir, itu kantor hukum, SW Counselor at Law. Dan yang paling bungsu, baru lahir tahun kemarin, itu adalah SW Sustainability Center. Jadi kita ada 6 unit usaha, dan saat ini kita insan SW Indonesia, lebih dari 300 personel yang berkarya di SW Indonesia. Oke, untuk cabangnya ada di mana saja Pak? Kantor kita ada di 3 lokasi. Satu di UOB Plaza di Tamrin, Jakarta. Satu lagi di Unity Building di Gading Serpong, Tangerang. Iya. Dan satu lagi di Gedung Spesial Building di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Pertama berdirinya di Surabaya atau di Jakarta Pak? Pertama berdiri di Jakarta, di Jakarta, Unity ya? Building, Jadi pusatnya di di UOB sini. Plaza. Oh baik, Ya. Pusatnya di sini berarti ya Pak ya? Nah, kita tidak menyebut pusatnya di sini. Kita menyebut kalau yang di Jakarta itu, UOB Plaza itu adalah pusat audit dan asuransi. Kalau yang di Unity Building di Gading Serpong itu adalah pusat dari non audit. Jadi yang tadi ada 5 tadi, ada tax, ada business advisory, ada digital law dan sustainability, itu semua pusatnya di Serpong. Oke, jadi Kalau yang di terpisah ya. Surabaya itu pusat untuk memberikan layanan kepada Indonesia Timur. Jadi klien kami tersebar sampai ke Papua, ke Halmahera, Monowari, seperti itu. Menarik ya Pak ya. Untuk tema kali ini Pak, kepemimpinan transformasional. Boleh nggak Pak jelaskan mengapa mengambil tema ini? Kepemimpinan transformasional itu seperti apa perspektif menurut Pak Michelle sendiri? Mungkin secara singkat saya bisa gambarkan kepemimpinan transformasional itu kepemimpinan yang tidak hanya menggerakkan organisasi,
tetapi memberikan makna bagi setiap insan di dalamnya. Jadi bagaimana kepemimpinan menggerakkan setiap insan, people di dalam organisasi, di dalam perusahaan kami itu menjadi lebih dari dirinya sendiri. Kalau spirit kita itu mungkin apa itu Bu ya? Menjadi yang lebih dari diri sendiri. Ac maiora natus sum. Jadi kita dilahirkan, kita ada untuk lebih dari apa yang ada saat ini. Lalu nilai yang ditanamkan dan tujuannya, Pak? Nilai yang kita tanamkan adalah kita harus, setiap dari kita harus bisa, harus dapat, harus tercipta menjadi orang-orang yang mulia. Jadi kalau Bu Lucy sering mengucapkan ulang tahun kepada teman, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat sentosa, panjang umur ya, serta mulia. Nah, mulianya di sini adalah bagaimana hidup mulia, hidup yang berarti untuk orang lain, mempunyai arti bagi orang lain, membantu orang lain menjadi mulia juga. Nah, oleh karena itu di sini kita berkarya untuk memuliakan setiap orang yang ada di sini, atau membantu mereka menemukan jalan kemuliaannya masing-masing. Dengan langkah seperti apa, Pak, untuk menemukan tujuannya itu? Langkahnya dimulai dari pertama itu kita menginternalisasi, mengaktualisasi, mengimplementasi kita punya 5 core value. Oke. Kita di sini punya 5 core value di SW Indonesia, di mana core value-nya kalau digambarkan itu seperti rumah. Namanya rumah tuh ada atapnya, ada pilarnya, ada fondasinya. Nah, atapnya apa? Value yang pertama. Value yang pertama itu adalah faith. Jadi bagaimana kita bekerja seperti beribadah. Kita beriman bekerjanya. Karena kita percaya, we believe, bahwa God yang mulia ini, yang di atas ini, itu adalah our guard. Penjaga kita, our guidance, pemandu kita, sekaligus our destination, tujuan kita. Itu yang seperti atap. Namanya atap, faith ini melindungi kita dari panas dan dingin. Nah, begitu pula di sini, faith ini melindungi kita dalam berkarya. Lalu ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah respect. Ini berbicara tentang hubungan baik sesama peer, kepada atasan, kepada bawahan, kepada klien, customer, stakeholder semua. Kita harus menaruh respect dengan minta tolong apabila kita mau memberi instruksi, dengan terima kasih kalau kita yang beri instruksi sudah melakukan sesuatu untuk kita, apapun baik buruk hasilnya. Lalu kalau kita mau marah, dengan minta maaf. Tentunya tidak dengan kaku kata-kata, tapi lebih kepada gestur, gerak tubuh, sikap ya. Nah, wealth yang di tengah adalah wealth, pilar yang di tengah adalah wealth, kesejahteraan. Artinya siapa yang berkontribut lebih bagi perusahaan, bagi organisasi, bagi orang lain, dia berhak mendapat lebih banyak. Kita tidak ada potong-potongan, tidak ada politik-politikan. Kita harus membangun ekosistem climate for action di tempat kerja yang kondusif dan memungkinkan untuk wealth di sini. Di sini bukan lembaga sosial, jadi semua insan di sini harus wealth-nya lebih sejahtera. Pilar yang ketiga adalah quality, di mana kami setiap insan SW Indonesia percaya bahwa hanya dengan quality, hanya dengan kualitas yang kita deliver, itu yang bisa membuat kita eksis, bertumbuh. Artinya apa? Klien yang sekarang ada akan bertahan sama kita bisa mendapatkan klien-klien baru yang bagus, dan kita juga bisa dipromosikan oleh klien-klien yang ada karena kualitasnya, karena outcome-nya. Iya, betul. Dan kualitas di tempat kita bukan hanya inner beauty, nggak cukup lagi zaman sekarang itu hanya di dalam. Oh bagus ya, orangnya baik, pinter ya. Tapi kita juga harus keluar. Diimplementasikan, ditampilkan baik dalam berpakaian, dalam bertutur kata dan sebagainya. Jadi bungkusannya juga harus bagus, bukan dalamnya doang. Harus seimbang ya Pak ya? Harus seimbang, harmonis, sinkron. Selaras juga ya? Selaras. Dan terakhir, value yang terakhir adalah trust. Jadi kita bersama di sini, satu dengan yang lain, itu harus saling trust. Dengan atasan trust. Oh ada peraturan baru nih,
berarti ada situasi yang membuat peraturan baru itu keluar, bukannya untuk mengeksploitasi karyawan gitu loh. Dari atasan ke bawahan juga harus trust. Artinya kalau kita mau gunakan jasa bawahan, kita harus trust. Kalau tidak trust, jangan gunakan jasanya gitu loh. Kepada peer kita trust dan sebagainya. Jadi fondasi kita berkumpul di sini trust. Nah itu ada atap, faith, ada 3 pilar, respect, wealth, dan quality, dan ada fondasinya trust. Lalu Pak, untuk Gaudium et Spes ya, apakah ada korelasinya Pak dengan kepemimpinan transformasional ini? Gaudium et Spes itu kan salah satunya adalah bagaimana kita setiap insan manusia turut serta dalam ikut serta dalam karya penciptaan dunia yang belum selesai, yang terus menyempurnakan diri. Bagaimana kita menjadi citra Allah, menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi saya membayangkan kalau misalnya di tempat kita ini ada 300 orang. Satu orang punya pasangan hidup, lalu punya 2 tanggungan, entah itu anak, entah itu keluarga. Berarti 300 orang di sini kita ingin membawa kebahagiaan 300 kali 4, 1.200 orang. Itulah yang dipercayakan Tuhan kepada kita, pimpinan-pimpinan di sini. Untuk membawa kebahagiaan bagi mereka dan keluarganya. Tadinya tidak bisa sekolah, sekeluarga bisa sekolah. Tadinya tidak bisa ke luar negeri, kita ada program outing. Pernah ke luar negeri, melihat dunia luar. Tadinya berbicara introvert, ini sekarang bisa berbicara public speaking dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ad maioran natusum tadi memungkinkan mereka menjadi lebih besar, menjadi lebih mulia daripada saat mereka sebelum masuk SW, dan dari hari ke hari menjadi lebih mulia, lebih besar lagi. Jadi bertumbuh ya Pak ya? Bertumbuh yang berkelanjutan, sustainability growth. Jadi sangat berdampak ya Pak ya? Jadi Gaudium et Spes ini yang di SW ini sangat berdampak bagi mereka ya? Baik yang iman Katolik maupun yang bukan ya Pak ya? Iya, jadi memang di kita ini sangat Indonesia. Jadi saya dan para pimpinan di sini tuh benar-benar pingin menghayati, mewujudkan yang namanya 100% Katolik, 100% Indonesia. Di sini kita 60% atau 70%, 60-70% itu Muslim, lalu Katolik, Kristen, Buddhis, dan Hindu, lengkap kita di sini. Konghucu lengkap ya. Dan setiap Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu membuat kita kaya. Ya, betul. Dan kita kayak hari ini, hari Kamis, kita selalu pakai batik. Kita selalu pakai pakaian tradisional, misalnya tenun Indonesia Timur atau ulos Batak. Kita selalu setiap hari Kamis. Kalau kamper, nah ini bukan hanya jumper ya, karena ada Jumat pertama, kita ada kamper namanya. Setiap kamper itu kita pakai batik SW Indonesia. Nah ini batik SW. Gitu itu. Oke. Lalu Pak, transformasi ini kan berarti perubahan ya, begitu. Kadang perubahan ini banyak tantangannya ya Pak ya, gitu. Meninggalkan pola lama ya, untuk menjadi kebiasaan di baru gitu. Sedangkan banyak orang mereka sudah berada di zona nyaman. Nah, tantangannya bagaimana nih Pak dengan menghadapi ini? Iya betul sekali ya. Tantangan terbesar dari perubahan adalah zona nyaman. Dan zona nyaman yang dimiliki secara komunitas, secara berjamaah ya, secara bersama-sama, itu menjadi lebih berat karena sudah dianggap menjadi budaya, tradisi dan sebagainya. Betul. Nah ini tantangan yang paling besar dari pribadi-pribadinya mau nggak berubah. Kita mulai dari tidak ada kemajuan tanpa perubahan, tidak ada kemajuan tanpa transformasi. Betul. Sehingga kita memberi pilihan-pilihan, ya mau begini-begini aja atau mau berubah. Apakah dengan berubah pasti lebih baik? Belum tentu. Ya, semua selalu ada trial error, lalu disempurnakan lagi dan sebagainya. Tetapi ada definisi dulu di kamus Webster ya. Definisi tentang crazy. Tentang crazy, kegilaan. Apa itu kegilaan? Kegilaan itu adalah berharap hasil yang berbeda dengan melakukan perbuatan aksi yang sama terus-menerus. Jadi gila tuh kalau kita mau begini-begini, mau berubah tapi
actionnya cuma ini lagi. Betul, betul. Nah, oleh karena itu kita harus berubah, transform, kita rubah dari mindsetnya, Betul. lalu kita beri keberhasilan kecil, selamat apresiasi kecil dari setiap perubahan, hingga kita bertransformasi tanpa berasa, tapi tetap relevan. Karena inti dari transformasi ini adalah kita harus menjadi relevan dengan situasi profesi, karena kami di profesi, atau situasi bisnis, lingkungan, kehidupan, geopolitik, bangsa dan negara, kita harus relevan, stay relevan, itu penting, ya. Nah, dengan perubahan-perubahan, dengan transformasi itu yang mengenabling, yang memungkinkan kita untuk growth. Oke, intinya growth ya Pak ya. Tapi Ya. dari masing-masing individu ini berarti mereka harus bertransformasi dulu ya, gitu, untuk memberikan dampak ya bagi perusahaan tentunya ya Pak ya. Ya. Gitu. Dengan bertransformasi menjadi lebih relevan, Contoh dengan lebih konkretnya seperti relevan apa, dia Pak? berdampak. Ya, jadi misalnya ya, seandainya dia tadinya kalau waktu kuliah, nih saya bicara fresh graduate lah ya paling gampang. Ketika kuliah ada yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Ada yang namanya ya kalau misalnya selesai nggak selesai kumpul. Ya, mau hasilnya seperti apapun yang penting kumpul. Di sini nggak bisa karena kita ada QC, kita ada teknologi. Ketika mereka mengisi absen melalui teknologi, mereka kerekam. Jadi ketika performance evaluation, ketika deliver mereka punya outcome hasil karya, itu dinilai oleh QC, dinilai oleh partner, direktur dan sebagainya. Mereka langsung ke hit. Berbeda dengan pada saat mereka di kuliah mungkin dimaklumin oleh dosennya. Tidak 100 kan masih ada 80. Kalau di sini tidak bisa, standarnya 98, 99, 100. Tidak bisa 80 ke 90, tidak bisa. Nah, jadi itu perubahan yang paling awal lah, paling kecil dari sikap mental, dari cara memandang. Betul, betul sekali sih. Lalu Pak, masih berkaitan dengan leadership transformasional tadi ya. Apa yang membedakan antara ambisi pribadi dengan melayani untuk banyak orang? Saya pikir gini ya, kalau ambisi pribadi itu tentang berapa banyak yang kita ambil, berapa banyak yang kita dapat. Tapi kalau tentang tadi apa yang kedua? Selain ambisi pribadi, Melayani orang. Kalau tentang melayani, seberapa banyak yang kita beri? Oke. Seberapa besar dampak pemberian dan karya kita itu? Jadi ini dua hal yang berbeda. Apakah ini selalu bertentangan? Belum tentu. Banyak kala ketika kita banyak memberi, pribadinya ikut terangkat. Itu automatically. Gitu loh ya. Betul. Nah, jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang berlawanan, tetapi harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari melayani. Bagaimana memberi, bukan mengambil. Bagaimana menjadi dampak. Gitu loh. Betul, betul. Banyak orang yang sukses, tapi mereka mengalami ya Pak ya kekosongan batin gitu ya. Nah ini bagaimana Pak dengan paradigma seperti itu? Kekosongan batin tuh kalau dilihat dari kacamata iman mungkin kurang kasih kali ya. Kurang kasih. Ya. Nah, apa itu lawannya kasih, apa itu lawannya cinta, apa itu lawannya love gitu ya. Jadi banyak yang bilang lawannya cinta, lawannya kasih itu benci. Sebenarnya bukan. Ya, lawan cinta itu kan dari kata pati ya, pati yurani ya. Jadi pati itu apa namanya? Peduli ya. Jadi lawannya empati, peduli, empati lebih perluas lagi gitu ya. Betul, menjadi betul. peduli seolah-olah saya berada di shoes orang lain, empati gitu ya. Nah, kalau pati ini peduli. Oke. Nah, lawannya pati adalah apati. Oke. Atau apatis. Ya, Jadi betul. ketika cinta itu hilang, ketika kasih itu tidak ada, kita menjadi tidak peduli. Tidak peduli melihat kelaparan, tidak peduli melihat kebodohan, tidak peduli melihat pengangguran, tidak peduli melihat orang menderita, melihat rakyat menderita dalam konteks pemimpin nasional, melihat karyawan menderita dalam konteks kita sebagai pimpinan di kantor. Nah, jadi kalau dia mengalami kekosongan batin, kemungkinan besar
dia lagi apati, dia mengalami apati, dia perlu diberi cinta. Jadi jangan kita musuhin, justru kita cintai, kita kasih cinta nih orang-orang sukses yang lagi mengalami kekosongan batin ini, supaya batinnya terisi cinta, kira-kira begitu. Gitu ya. Iya. Iya. Oke. Caranya gimana tuh, Pak? Caranya begini ya, jadi kalau kan ada lagunya, cinta itu lemah lembut. Artinya ya, dengan hal-hal yang sederhana aja, kita pertama tidak memandang dia lagi jahat, tidak memandang dia lagi seperti iblis gitu loh, seperti waduh kok serakah, waduh kok kasar, waduh kok tega gitu. Kita nggak memandang dia seperti itu, tapi kita memandang dia seperti orang yang lagi miskin. Betul, Lagi miskin suasana cintanya, lagi miskin kasihnya. Betul. Sehingga kalau kita present for the poor, option for the poor kepada yang lagi miskin ini, kita malah mau memberi, bukan malah mau menjauhi, bukan malah mau menyerang, menyakiti atau mendefend dari dia punya. Betul. Gitu lah. Itu caranya sih menurut saya. Jadi bertutur kata yang lemah lembut kepada dia, berusaha berempati, stand on his or her shoes gitu loh. Tapi Lalu tetap harus ada healthy boundaries gak sih, Pak? nah, memang kita kan katanya cintailah musuhmu seperti kita mencintai diri sendiri. Artinya apa? Seperti kita mencintai diri sendiri, kita harus memang cinta diri dulu sama kita sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Betul. Nah, kita harus bisa menjaga hati kita sendiri, menjaga api kita sendiri gitu ya. Nah, yang tahu tuh kita. Betul. Di mana kita bisa padam, di mana kita bisa terdistorsi, itu kita lindungin diri kita sendiri lalu sambil terus berbagi gitu ya. Ya, sering kali nih Pak, dunia profesional ini kan menekankan pada profit ya gitu dan tujuan gitu. Kalau menurut Pak Michelle mencapai ini bagaimana? Ya, jadi sekarang lagi ngetren yang namanya sustainability. Oleh karena itu SW Indonesia punya pipeline pipa berkat yang ke-6 yang namanya Sustainability Center. Nah, sustainability itu artinya kita boleh menikmati sumber daya dan segala kenikmatan yang ada di dunia ini dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang baik tanpa menghilangkan kesempatan atau peluang bagi generasi penerus menikmatinya di masa depan. Nah, berarti profit tadi bertanya tentang profit. Profit ini harus dicapai dengan cara-cara yang benar, yang sustain, yang memikirkan masa depan. Nah, itu kan kita selalu menekankan kepada 3P. Ada people, ya kan, ada profit, ada planet. Di mana bumi tempat kita di sini pun harus dilindungi. Jangan pakai plastik lagi, pakai ini misalnya. Nah, ekologi dong ya Pak ya? Ekologi, pas nih. Fokusnya ke situ. Ya. Jadi secara lingkungan iya, secara sosial iya, secara governance, tata kelola di kantor juga harus bagus. Sejauh ini apa Pak kegiatannya dengan sustainability tadi? Pertama ada yang kita sebut dengan scope one. Scope one artinya kita membangun kesadaran, baik kesadaran individu maupun kesadaran kolektif untuk mengurangi hal-hal yang menambah karbon, yang menambah penderitaan, dan menambah hal-hal jelek bagi planet dan bagi sesama. Itu yang pertama individunya. Kalau bisa pakai kendaraan umum, jangan pakai kendaraan pribadi. Kalau bisa bawa tumbler, jangan pakai botol plastik dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita juga harus mewujudkan kita membantu orang lain. Tadi SW Indonesia berdiri we contribute therefore we are. Artinya dari tahun pertama sampai tahun kelima, sekarang kita sudah 5 tahun plus, kita selalu setiap tahun melakukan yang namanya aksi sosial. Aksi sosial kepada sesama, aksi sosial kepada alam. Saya pikir SW Indonesia satu-satunya kantor akuntan dan konsultan yang dari bulan Juli tahun 2000 sampai zamannya booster itu selama 8-9 bulan non-stop setiap minggu kita adakan vaksinasi gratis. Waktu zaman pandemik. Orang lain bersembunyi, orang lain memikirkan
Iya. Kontinuitas going concern, kelangsungan usaha, kita memikirkan berapa banyak yang kita bisa bantu vaksinasi. Oh, keren. Nah, kemudian kita bantu ketika ada bencana, ada apa, kita selalu terdepan. Itu yang kita lakukan nyata keluar. Juga kepada planet kita pernah melakukan penanaman kembali ya, penghijauan lah ya. Iya. Ada penghijauan, penanaman kembali, termaksud ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi kita tanam pohon dan sebagainya. Lalu kita juga setiap tahun punya program di Bali, di Banten, di mana yang namanya kehidupan di bawah air, ya, terumbu karang, ekosistem bawah air dan sebagainya. Jadi ini wujud-wujud nyata kepedulian kita bahwa sebagai kantor akuntan konsultan SW Indonesia dengan 300 insan, kita tidak hanya melayani klien, mengambil profit, lalu membagi bonus, menikmatinya sendiri. Apalagi cuma di partnernya doang. Sebaliknya, kita mendapat profit, kesejahteraan kita meningkat, tetapi lingkungan kita, ekosistem kita, baik yang dekat maupun yang jauh, itu juga mengalami, mendapatlah berkat kesejahteraan dari kita. Baik, oke, mulia ya Pak ya, SW Harus ini jadi ya. mulia. Harus jadi Iya. mulia kembali lagi ya Pak ya. Oke, Pak, dari waktu ke waktu, ini kan ada yang SW Indonesia awal dari KAP sampai dengan sustainability ini kan banyak inovasi ya yang dilakukan, kemudian kreativitas, kemudian adanya kesepakatan bersama ya Pak ya, sampai dengan tujuannya itu berhasil gitu. Nah, ini boleh diceritakan Pak, itu inovasinya apa saja gitu? Ya, jadi banyak inovasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah inovasi bagaimana kita mempunyai visi, misi, value, style yang mengakar dan menginternalisasi. Artinya gini, visi kita mau kemana sangat clear. Anak-anaknya dari induksi kita kasih tahu. Misinya bukan hanya mencari profit, tadi kita sudah kasih tahu. Lalu value-nya 5 nilai tadi, yang tadi seperti rumah. Lalu style-nya bagaimana kita merespon, itu ada 4 R di sini. Responsive, reliable, ya kan, relevan, dan riset. Itu 4 R kita ya, style. Nah, jadi kita bangun dengan itu dulu ya. Lalu ini kita edukasi, kita jadikan make everyone everyday job. Artinya ini kita jadikan setiap hari orang seperti itu aktivitinya. Membantu orang menjadi lebih mulia dan lebih mulia lagi dan seterusnya. Jadi itu sih yang hal-hal mendasar yang kita lakukan. Oke. Jika seorang pemimpin ya Pak ya meninggalkan warisan yang baik buat generasi selanjutnya, apa yang seharusnya menjadi fokus utamanya? Pertama, dia harus menjadi teladan. Tidak bisa kita lead by talk, lead by rule. Kita lead by example. Jadi ketika pemimpinnya mostly yang dipimpin followernya akan menjadi ini kondisi yang baik maksud saya. Betul. Gitu ya. Nah, yang kedua, dia harus menciptakan agent of improvement, agent of transformational baru. Jadi bukan berhenti di dia. Di kita di sini kita sudah berpikir 10 tahun lagi mau siapa nih yang mimpin? Oh, Michael sudah tidak ada. Michael cuma jadi mentor. Michael hanya jadi agent client service partner. Jadi sudah tidak ini lagi. Kita sudah siapkan orang-orangnya dan kita kader, ya kan? Nah, berikutnya kita hidupkan, kita internalisasi 5 core value kita supaya nggak berhenti di kata-kata, di slogan, di gambar, digantung di dinding, tapi bagaimana ini menjadi tongkat estafet yang akan dilanjutkan oleh generasi penerus. Dan mereka kita kasih agility, kegesitan, kita kasih ruang tadi untuk menjadi mulia bagi dirinya sendiri. Dengan mengembangkan dan memperbaiki value-value yang tadi kita estafetkan sehingga relevan di zamannya. Betul. Iya, Gitu loh. betul sekali. Saya belajar tuh katanya, kalau misalnya mata diganti mata, Iya. itu bagus nggak?
jelek ya kedengarannya sekarang ya. Orang disuruh memaafkan ya. Tapi pada waktu itu ditulis di zaman itu bagus. Betul. Karena pada waktu itu ditulis ketika satu nyawa hilang, seluruh keluarga yang menghilangkan nyawa harus dibunuh. Nah, jadi pada waktu itu benar, tapi harus disempurnakan lagi relevan dengan zamannya. Betul. Nah, kira-kira saya tarik dari situlah. Oke. Apa pesan bagi generasi muda Pak dalam iman Katolik untuk melahirkan individu yang mempunyai jiwa leadership transformasional? Pertama, sebagai generasi muda yang mengaktualisasikan iman, kan katanya kalau iman tanpa perbuatan tuh mati ya. Betul. Pada hakikatnya. Dia harus punya goal, sasaran, dream, destination, purpose. Artinya apa? Artinya dia punya harapan tentang masa depan. Dia harus menjadi terangnya, dia menjadi sumber energi si harapan ini, kemana dia akan bergerak. Gitu. Nah, yang kedua, dia harus melakukan setelah punya dream, harapan dan sebagainya tadi, anak generasi muda, adik-adik sekalian harus melakukan aksi-aksi yang konsisten mewujudkan sasaran tadi. Sasaran tadi itu. Jadi misalnya saya mau jadi auditor, ya belajarnya di akuntansi. Betul. Belajarnya jadi auditor. Sesuai petnya gitu ya Pak ya. Kumpulnya dengan auditor. Kalau dia mau jadi wartawan, ya belajar dari wartawan. Cari model teladan yang wartawan. Betul. Dia terpanggil menjadi pastor. Betul. Ya dia cari pastor yang fenomena, yang yang menginspire, yang jadi seperti itu. Aksi dan konsisten. Apa action dan konsisten itu? Cuma 3. Satu adalah mencari pengetahuan, lalu melakukan action supaya dia menjadi terampil, gitu ya. Dan yang ketiga, dia berkumpul. Ingat burung-burung sejenis kan berkumpul jadi satu. Dia berkumpul dengan lingkungan yang dia mau. Dari mana caranya? Cuma 2. Kan katanya kita 5 tahun yang lalu dengan kita 5 tahun ke depan sama. Kecuali apa? Kecuali buku yang kita baca, literasi ya. Karena sekarang udah ada. Ini smartphone dan orang-orang yang kita temui. Oke, baik. Apa Pak pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan ekologi tahun ini Pak? Terkait ekologi nih? Iya, disampaikan Pak. Mungkin ada korelasinya dengan sustainability Pak? Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ekologi ini adalah tempat kita hidup. Tempat anak cucu kita hidup. Tempat orang tua dan leluhur kita hidup. Kalau bukan kita yang dari sekarang, dari hal-hal kecil merawat, itu siapa lagi? Kalau kita anggap kita ini hidup adalah ibadah, artinya hidup mau menyenangkan Tuhan, karena ibadah menyenangkan Tuhan, memuji, memuliakan, gitu ya. Berarti kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Tuhan di bumi kita ini, di tempat kita hidup ini. Karena kalau kita mengotori tempat kita hidup, sama aja mengotori tempat ibadah. Tuhan marah, Tuhan tidak senang. Padahal kita bisa mengambil makanan secukupnya, membantu orang yang miskin secara kasih, secara harta, secara pendidikan, dan sebagai preference for the poor. Kita bisa melakukan dampak-dampak yang besar. Dan itu kita sudah dipilih oleh yang kuasa ya, menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihannya, citra menjadi mitra Tuhan, terus dalam penciptaan dunia yang terus menjadi lebih sempurna. Gitu. Baik, terima kasih Pak Michelle untuk waktunya. Kita berakhir di sini. Terima kasih. Sobat Hidup, terima kasih sudah setia bersama kami dalam perbincangan yang inspiratif ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe di Hidup TV. Untuk partnership, endorship, dan sponsorship dapat menghubungi kami di nomor bawah ini. Kami mohon izin pamit. Salam